Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai, coba saya ingin melihat tangan Bapak Ibu semua. Diangkat kanannya, yes. Lalu jempolnya ditunjukkan. Ya, katakan pada kanan kirinya, Anda luar biasa, Anda luar biasa. Haleluya, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, beberapa minggu kemarin itu anak saya yang kecil tanya, "Pak, kita ini sudah lama loh enggak berlibur. Ayo berlibur." Bukan anak saja yang kepingin berlibur ya, bapaknya ini juga sudah inginnya berlibur. Selama online, selama pandemik itu tidak mudah bagi yang namanya orang tua, betul? Ada orang tua yang setuju kalau online terus? Kalau mungkin suasananya berbeda pasti kepinginnya onsite. Karena apa? Karena kita membimbing anak ini butuh sebuah proses. Ketika kita ini mempelajari ulang ya kelihatannya mudah, ini pelajaran SD, SMP, tapi kita butuh sebuah namanya proses. Berlibur pun butuh proses Bapak Ibu. Belum kita memikirkan nanti makannya anak kita apa, suasana restorannya itu aman enggak, ya kan, penginapannya itu ada enggak, aman enggak. Semua butuh proses. Untuk berlibur aja butuh proses ya, bukan hanya berlibur yang memerlukan proses, tetapi kehidupan kita ini juga berproses. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, saya yakin kita berproses. Bangun pagi, sudah siapkan diri, mandi, gosok gigi, kalau perlu kita keramas, supaya waktu datang ke hadirat Tuhan kita sempurna penampakan kita. Bapak Ibu yang ada di YouTube juga berproses, kita sediakan waktu Tuhan. Ya kita sediakan waktu kita, mungkin kita sedang bekerja, atau wah ini nanti ada celah-celah bekerja. Yuk kita buka prosesnya. Bukan itu saja Bapak Ibu, di hobi kita itu juga yang namanya proses. Kalau Bapak Ibu di sini yang suka bikin kue, bikin spiku, saya yakin pasti ada proses. Ada tepung, ada telurnya, ya, ada butternya, ada menteganya, ada alatnya, ada mixernya, ada ovennya. Itu ada sebuah proses, semua dicampur jadikan satu proses. Tidak mungkin kalau mau bikin spiku terus Bapak Ibu langsung telurnya dimasukkan ke oven. Jadi enggak Bapak Ibu? Tidak jadi, bukan jadi spiku, jadi telur oven. Ya, hidup itu berproses. Kita sebagai warga negara Indonesia, semua punya KTP, amin. Bisa bahasa Indonesia, bisa kan? Kita suka makan Indonesia, suka. Tapi apakah kita stop berproses di situ? Enggak. Kita yang mau usaha, butuh apa prosesnya? Butuh TDP, tanda daftar perusahaan. Belum itu saja, butuh SIUP, surat izin usaha perdagangan. Sekarang pemerintah lebih mensimpelkan sistemnya dengan namanya NIB, nomor induk berusaha. Tetap ada proses, kita pengajuan, terus kemudian ada penelitian ke lokasi, apakah ini lokasinya cocok dengan usaha kita. Semua itu berproses. Kita yang percaya Yesus menjadi warga kerajaan surga, apakah bebas dari proses? Tidak. Tetap kita ini berproses. Kenapa kok sampai ada orang Kristen yang akhirnya mengakunya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah bertobat, masih saja dia main gelap. Main gelap itu artinya seperti gini. Saya pernah ditawarin bank, perbankan, misalkan kita punya anggunan nih, ya rumah kita harganya 1 miliar. Sama bank ditawari, oke kamu kredit ke saya, nanti saya akan naikkan 2 kali lipat menjadi 2M. Loh, itu nyata loh. Saya dulu tidak percaya Bapak Ibu. Tak pikir loh ini beneran enggak? Ternyata iya. Bagaimana? Kita sudah Kristen loh. Mau enggak? Ngambil enggak ini? Cuan loh. Yuk, hari ini kita akan belajar yang mengenai proses. Kenapa kita perlu berproses? Ini kalau Bapak itu bisa lihat, ya. Tuhan itu ya menciptakan kita sempurna. Tetapi karena dosa, kualitas manusia itu jatuh, hilang. Proses itu digunakan untuk menaikkan kualitas kita. Jadi garis biru ini adalah kualitasnya. Kita itu ada di sini jatuh. Tadinya yang dekat dengan Tuhan, akhirnya undur. Tiba-tiba mundur, ya kan? Terjadi pembunuhan, terjadi perzinahan, terjadi percecokan, tipu muslihat. Karena apa? Kualitas kita turun. Nah, Tuhan memerlukan kita sebagai proses untuk menaikkan kualitas kita ini ke atas. QA ini kalau di bidang industri, Bapak Ibu pasti tahu, quality assurance, itu orang yang bertugas
memastikan bahwa kualitas itu sesuai dengan standarnya. Nah, standar kita siapa? Yesus kan? Kristus kan? Makanya kita perlu proses untuk menaikkan kualitas. Hidup manusia itu sudah rusak. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama baca. Mungkin bisa ditampilkan Kejadian 6 ayat yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Satu lagi, Mazmur pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Ayat yang kedua, Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Hasilnya bagaimana? Ayat yang ketiga, mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini kejadian yang tadi itu, kejadian 6 itu, baru Tuhan ciptakan manusia jatuh. Tuhan langsung mandang, menurut Bapak Ibu Saudara, dunia kita saat ini semakin baik atau semakin jahat? Semakin jahat. Karena itu kita sebagai warga kerajaan surga nggak bisa diam-diam. Tuhan pasti proses. Pengaruh kita lingkungan ini besar sekali. Apalagi sekarang online itu sudah benar-benar media sosial yang online itu benar-benar terbuka. Semua akses video apapun bisa kita akses dari sini. Contoh, TikTok. Bapak Ibu sini ada yang anaknya main TikTok atau Bapak Ibu main TikTok sendiri? TikTok. Lihat betapa vulgarnya, terbukanya pengaruh dunia. Kalau dulu kita berbicara masalah wanita pakai bikini, kita bisa lihatnya di pantai. Sekarang semua akses bisa dilihat di handphone. Bayangkan kalau anak-anak kita terus melihat itu terus, rusak enggak? Bejat enggak? Bejat, rusak. Anak-anak itu perlu ada proses. Yang kedua, apa gunanya proses? Proses adalah mengembalikan kualitas manusia. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Jadi Tuhan itu mengembalikan kualitas manusia seperti rupa dan gambar Allah. Karena yang diciptakan kan menurut rupa dan gambar Allah. Begitu jatuh Tuhan, aduh manusia, kamu tidak mungkin bisa selamat. Harus proses supaya kembali ke kualitas. Yang ketiga, manusia beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya Bapak Ibu, kalau kita mengalami proses, itu jangan mundur. Kenapa kok ada orang Kristen yang sudah Kristen, nikah, masih bisa cerai? Ya karena ada proses yang kurang pas. Kalau enggak salah paham tentang prosesnya, ya pahamnya salah tentang proses. Ya kan ada dua gitu, salah paham tentang prosesnya atau paham yang salah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu ya, prosesnya seperti apa yang harus kita hadapi. Lukas 9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus berkata kepada siapa ini? Yesus berkata kepada muridnya loh. Itu murid loh. Dia bukan berkata kepada orang lain yang nggak mengenal. Yesus itu berkata kepada muridnya yang mengenal. Barang siapa, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Mengikut salib, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus ini berkata ini sebelum apa? Sebelum penderitaannya dimulai. Agar apa? Agar murid-muridnya itu siap. Hei, ibaratnya gini. Murid-muridku, kamu kan ngikut aku terus. Sudah tahu bagaimana aku berbuat mujizat. Dan Yesus pada waktu itu, murid-muridnya sudah diutus tuh berbuat mujizat. Sudah bisa menyembuhkan orang, bisa menakutkan orang. Tapi Yesus ngomongnya kan gini, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal, memikul salib, mengikut aku. Oleh sebab itu, Bapak Ibu ingat ada firman Tuhan yang mengatakan, tidak semua orang yang berseru-seru dalam namaku, ia akan masuk dalam kerajaan surga. Terus kemudian Bapak Ibu protes, loh Tuhan, aku ini sudah khotbah demi namamu, aku ini sudah menyembuhkan orang berhasil demi namamu, aku ini sudah mengusir setan demi namamu.
Yesus mengatakan apa? Loh, aku tidak mengenal engkau, hai hambaku, dari orang-orang yang jahat. Proses yang pertama yang harus kita sadari adalah menyangkal diri. Menyangkal diri ini ya, kalau kita mendengar kata menyangkal, Alkitab benar-benar mencatat seorang murid Yesus yang menyangkal. Siapa? Petrus. Ya kan? Menyangkal itu artinya apa? Kalau kita lihat ya peristiwanya, tiba-tiba Petrus melihat Yesus lagi disiksa dan sebagainya, dia diam di antara orang-orang. Ada orang yang ngomong ini. Loh, ini kamu kan bagian dari mereka. Enggak. Gitu. Loh, kamu kan, terus dia jalan lain kan. Loh, kamu iya, ini kamu kenal ya sebenarnya. Oh, tidak, aku enggak kenal. Sampai 3 kali. Menyangkal apa artinya bagi kita? Jangan kita ini, ya itu bisa kita lihat di situ, lose sight of oneself and one own interest. Tidak mengindahkan diri, tidak mengikuti keinginan dan kepentingan diri. Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau selama ini kita itu mau melakukan sesuatu selalu mikir, rugi enggak kita ya melakukan ini? Ya kan? Misalkan doa puasa ini ya. Doa puasa kita datang, jam segini. Ini enak kalau nganterin anak-anak buat ke mall, jam-jam buka gini enak banget. Enggak nanti doa puasa kan kapan-kapan masih ada lagi. Nah, kita mau mengindahkan diri atau mau menyangkal diri? Lukas 14 ayat ke-33, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Segala miliknya itu kata aslinya adalah huparkonta, yang artinya harta benda, barang, kekayaan, properti. Supaya kita lebih memahami, kalau kita berbisnis nih, punya uang, tujuannya apa? Biasanya nih Bapak Ibu ya, kita ngomong fair-fairan gitu ya. Pertama yang mau di-upgrade apa? Supaya kelihatan oleh klien kita, wow, mobil. Di bidang kita, properti, terus kemudian konsultan manajemen, motivator, yang dilihat penampilan. Saya sampai pernah diajarin Bapak Ibu. Loh, kamu ya kalau mau yakin penampilanmu, paling tidak kamu harus beli jam. Jamu jangan yang murah-murah. Orang enggak yakin lihat gini. Walah, jamnya ini jam fashion. Enggak yakin. Mobilnya apa? Waduh, mobilnya yang kelas 100-an, enggak yakin. Makanya kita kerja itu ngubernya ke situ. Menyangkal diri. Sekarang kita kerja untuk siapa? Ketika kita mau upgrade diri, mendapatkan omset yang lebih besar, untuk siapa? Untuk kita? Enggak. Menyangkal diri itu tidak untuk saya, untuk Tuhan. Ada mungkin jadi orang tua asuh, membiayai pelayanan misi, ya. Ada teman saya mau pingin jadi orang kaya raya untuk membiayai misi. Loh, itu bagus. Jangan untuk terus, pokoknya rumahku tak gede nosik mentereng mewah, orang lihat luar biasa. Saya salut. Ini memang benar-benar menyangkal diri. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Bagian yang kedua, apa itu step prosesnya? Memikul salibnya. Memikul itu apa Bapak Ibu? Memikul itu mengangkat, membawa serta. Mengangkat bawa serta itu enggak cuman dibawa hari ini terus ditaruh. Bukan cuman itu. Membawa serta kemana-mana ya dibawa. Pertanyaan saya untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Dalam sehari-hari kita, barang apa yang selalu kita bawa serta? Handphone. Bangun tidur yang dicari handphone, istrinya nggak dicari loh. Langsung bangun tidur handphone. Ada orderan apa masuk emailku ya? Gitu. Istrinya nggak dicari, tiba-tiba mau berangkat loh. Istriku di mana ya? Baru kerasa istrinya sudah belanja. Hilang. Kenapa kok kita tidak memikul salib kita dibawa setiap hari? Memikul salib itu apa artinya? Salib itu adalah simbol penderitaan, simbol kematian, simbol kehinaan, simbol cemoohan, simbol penolakan. Bapak Ibu kita lihat di situ salibnya, nyanya huruf kecil. Nyanya huruf kecil itu salibnya kita. Contoh apa? Tadi sambungannya yang atas tadi. Sekarang kita nih percaya Yesus, ya. Mau tender harus nyogok bawah tangan.
bawa meja. Bapak Ibu mau melakukan enggak? Tender loh ini, tender besar loh. Kita Kristen. Sakit toh? Wah, aku enggak mau wis. Dicemooh. Oh, sekarang ya kamu jaga gereja, enggak mau minum-minum. Nah, ya toh, wis suci saiki pendeta areke saiki sarang. Wis suci. Nah, sakit enggak? Itu memikul salib. Cemoohan, hinaan, penderitaan. Bahkan mungkin kita nggak bisa naik pangkat kalau kita agamanya Kristen. Kita berbicara fair aja. Ya kan? Dunia seperti itu. Memikul salib. Ini perintah Tuhan itu bukan pilihan, tapi itu dan. Dan itu artinya harus dilakukan semua. 3 paket salibnya apa? Kita menderita dalam perjuangan seumur hidup melawan dosa. Tadi yang kita suka ya, yang pria-pria, bapak-bapak, yang mudanya suka nakal, ya kan, suka main perempuan, suka minum-minuman. Ketika ada minuman datang, ketika ada perempuan cantik, tersiksa loh. Kalau kita enggak benar-benar kuat, bisa balik lagi loh, bisa nyebur lagi. Saya dulu fotografi yang model, waduh itu godaannya besar. Akhirnya harus saya tinggalkan, jual semua. Kenapa? Enggak kuat, berbahaya. Ini loh memikul salib. Sampai ditelepon, "Loh ayo ini kita ada hunting di sana, mau enggak?" Enggak, wis. Berbahaya, dangerous ya. Kita menderita dalam peperangan terhadap iblis dan kuasa kegelapan. Perlawanan kita ini terhadap ajaran-ajaran yang sesat. Dalam usaha, kita percaya ada pesugihan. Ada yang pernah ngalami pesugihan? Istri saya usahanya itu sampai seperti bukan usaha pesugihan istri saya ya. Persaingan bisnisnya itu sampai hal ke pesugihan. Jadi kita punya stand usaha, ini stand saya, ini standnya pesaing ya. Setiap pagi itu ditaburin garam. Stand kita ditaburin garam. Kasihin sesajen. Nah terus karyawan pasti telepon toh. Bu, ini ya orang sebelah ini ganggu kita gitu. Ayo Bu, aku ya punya orang pinter. Ayo ikut, biar rame kita. Bapak Ibu kalau mau menangkan persaingan, mau pakai pesugihan, ini fakta loh ya, fakta dunia yang rusak. Saya cuma katakan, loh yang ditabur apa? Garam. Loh enggak apa-apa, kita garam dan terang dunia kok. Nggak usah takut. Ditaburi, loh kita malah jadi terang. Singkat cerita, yang naburi, enggak ada sekarang. Tutup. Benar itu. Nanti bisa tanya istri saya. Jadi, pesugihan itu ada real. Kita mau enggak? Loh demi kerjaan kita maju loh. Belum lagi ada keluarga ya, saya kalau cerita panjang lebar bisa sampai jam 12 malam ya. Belum lagi ada keluarga yang mengorbankan, menumbalkan anaknya agar dia sukses. Ada Ibu, itu real dan saya lihat sendiri. Mengerikan. Kristen. Saya tidak mengatakan kita di luar Kristen ya. Ini Kristen, kehidupan Kristen. Yang terakhir, mengikut aku, proses yang ketiga. Mengikut aku ini bukan ngikut tok followers, tapi inti dari Yesus mengikut aku itu adalah menjadi murid. Menjadi murid itu menjalankan tugas-tugasnya, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi gini, tadi Yesus mengatakan apa? Menyangkal diri, berarti yang dulu aku sukanya meso ya, kehilangan sendok marah-marah di dapur padahal yang ketelesut, ya kan? Sering. Setelah itu baju tidak kering-kering ngomel, ya itu menyangkal dirinya apa? Aku bukan diriku lagi yang itu ya. Aku tidak mau seperti itu. Itu menyangkal diri. Lalu memikul salib, dapat cemooh kan? Kita orang Kristen kan sering kan dapat cemooh. Tidak usah khawatir. Mengikut aku artinya apa? Kita harus meneruskan proses itu agar sama seperti Tuhan, taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bukan terus tengah-tengah medot. Ya, medot itu motung. Bahasa Jawanya motung. Waduh Tuhan, loro kabeh, aku percaya. Aduh, wis gak Tuhan-Tuhanan. Atau kita melegalkan, tetap percaya Yesus tapi melegalkan ilmu yang lain. Loh, ini kejadian terakhir ya saya cerita. Saya kenal seorang wanita. Wanita ini Kristen, bantu gereja, bantu banget. Dia punya rumah
beberapa rumah, istilahnya rumah penginjilan, membantu banget. Baik kan? Baik. Tapi kehidupannya apa? Kehidupannya cerai. Karena apa? Dia percaya Pak Ce. Bapak Ibu tahu Pak Ce? Pak Ce itu adalah suami dari Bu Ce. Bukan ya? Pak Ce itu sebuah ramalan. Dia percaya banget. Begitu suaminya ada salah, yang dilakukan apa? Cerai. Nah, setelah cerai, tanya lagi. Loh, kamu kok nggak ngenakan-nakan aku? Loh, sebentar toh. Tujuanmu kawin, tujuanmu nikah bukan kawin. Tujuanmu nikah itu apa? Loh ya, kita cari yang cocok. Loh, kalau nggak cocok, loh lah aku sudah pernah cerai sekali, ya nggak apa-apa cerai lagi. Loh rusak loh ini. Saya sampai geleng-geleng. Loh kok bisa gitu ya? Terus mau pindah rumah, ya. Contoh mau pindah rumah. Percaya Yesus toh, cari hari baik. Loh. Sita, kamu itu kan Kristen toh. Kok cari hari baik? Loh ya enggak apa-apa toh. Kita kan ngambil aja ilmu yang baik, kita jadikan satu. Walah, dipadakno sego campur ya, campur kabeh. Enak. Ini sudah jam makan siang ya. Sego campur nanti puasanya batal. Jadi Bapak Ibu, kita itu orang Kristen mudah sekali kalau mengatakan, Yesus, aku mau sepertimu. Benar ya? Aku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Ada kata-kata yang kita miss, apa? Disempurnakan selalu. Selalu itu bicara apa? Proses. Kesimpulan kita siang hari ini, tanpa proses, kita tidak bisa menjadi warga negara kerajaan surga yang baik. Kalau kita tidak berkenan, maka kita akan terlempar dari status warga negara kerajaan surga. Cintailah proses yang Tuhan berikan. Jadilah warga kerajaan surga yang baik.